Beredar video di media sosial dan viral. Sejak Minggu Khusus dini jenazah hari. COVID-19, Polda Metro Jaya tetap menjalankan tugasnya. Aduh, pengen buang air lagi. Pembuangan di mana nih ya? Pak, 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 Pak ngempet Pak, ngempet Pak, 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 Pak pengen pembuangan Pak. Ih, lama dia mah. Nggak tahu orang kebelet apa ya? Mimpi indah. Tadi nggak ada. Andre! Lega. Pak, ini... Anda itu ketua kita, bukan orang audio. Ngapain ke sono-sono? Apa sih orang lagi tidur di bangunan? Bangunin! Apaan sih? Tadi ini tahanan kosong, Pak. Saya ketiduran, tiba-tiba ini tahanan kosong, Pak. Dia kabur, Pak. Masih ada manusia tuh? Mana kosong? Enggak ada. Ini ada. Saya dari tadi di sini, Pak. Tadi kosong, Pak. Kamu ngerjakan saya. Ngerjain, Pak. Kamu jangan gitu dong sama atasan. Saya lagi enak-enak meeting di situ, kamu panggil-panggil. Ternyata ada. Ada apaan sih emangnya? Bapak sebagai atasan harus percaya sama bawahan juga dong, Pak. Kan atasan membutuhkan bawahan, Pak. Saya memang atasan, Anda bawahan. Tapi kan dia sampingan. Ya makanya Bapak harus percaya sama saya. Tapi ini ada. Apanya bilang nggak Tadi ada? nggak ada, Pak. Iya kan? Dari tadi saya di sini terus, Pak Andre. Oh, lo yang bayar dia ya? Ini saya beneran berani sumpah, Pak. Tadi saya ketiduran memang. Mohon maaf, Pak. Karena kan saya ngerjain kasus banyak banget. Pas saya kebangun, ini nggak ada. Kosong. Ah, bulldog. Kan, Pak. Saya mau benerin, takut salah. Anda bohong ini. Nggak Anda nih bohong. halu anda nih. Tadi... Udah. Anda jangan sekali-sekali lagi seperti ini. Pak. Yang bener kerjanya. Saya bener, Pak. Jagain. Ih, kacau nih orang ya. Masa dibilang hilang orang ada di sini juga. Tenang ya, Pak Andre. Dia saya jagain, Pak. Bagus. Dia saya jagain. Ini kayaknya dia berusaha merusak citra gua. Merusak image gua di depan bos gua. Aku akan mencari cara. Turun mana, Bang? Lu kata naik busway ya kita. Lu jangan songong lu. Lu nggak... Lu yang songong. Masa gue berani songong sama Bob Marley? Bob Marley. Aturan gua nggak ngomong nih di sini. Siapa lu? Limbat. Weh, lu jangan sembarangan lu. Kagak, gue nggak marah. Gue mau ngajakin. Tempelin muka di sini dingin tau. Dingin kan? Dingin kan? Enak kan? Enak. Dingin. Pantesan orang pada demen di penjara ya. Iya benar. Gak usah beli kulkas pada dingin ini beneran ini. Lo kan Kita baru enak tahu. dong. Kalau gerak ini aja kita di sini. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Jangan ikut campur urusan saya. Saya juga gak mau. Ya lo anak baru lah, nurut sama gua. Tato ada tato. Ada. Mana tato? Set. Bisa gue lepit nih. Beneran ya tatonya ya? Beneran lah, Bang. Lu kalau galak tuh jangan setengah-setengah lah. Nih, yang kedua nih, tesnya nih. Botak dulu yang pertama. Gampang, Bang. Cepet banget. Kok cepet sih? Ya iya. Tapi kok mirip sama seseorang sih? Sama kayak di sini. Coba buka masker lu.
kira Wendy, ternyata bukan. Orang ya kalau udah dibuka masker, makin jelas. Oh ini Wendy. Kok dia bilang bukan sih? Terus ini muka siapa? Gimana sih? Mas Put, Ya Pak. tolong dicatat. Ya, ya Pak. Beli paku 5. 5. Kau dan aku selalu bersama. Udah, Udah Pak. Udah Pak. satu-satu, Mm-mm. aku sayang ibu. Iya, Dua-dua, iya. kita selalu bersama. Pandre, Pandre, ini ngapain? Ngapain nih? Gak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Dinginin dulu. Dinginin dulu. Apakah begini? Apa-apa? Saya atasan, jangan diprotes. Masa tiap episode cuma ngebenerin Anda ngomong? Kamu apa-apaan maksudnya dalam penjara begini? Enggak, Pak. Saya tuh ada maksud dan tujuan, Pak. Begini, Pak. Tuh Pak, berarti dia mau mendiskreditkan saya dong sebagai tahanan yang baik dong. Saya nggak kemana-mana. Kamu ngomong apa sih barusan? Nah ini dong, ini dong. Dibuka nggak jelas. Kamu kenapa masuk penjara seperti ini? Saya pengen ngebuktiin kalau dia itu keluar masuk penjara dengan gampangnya, Pak. Saya perhatiin kamu ini dari tadi kerja main-main ya. Kita ini nggak ada kerjaan. Banyak Pak. Banyak kerjaannya. Banyak kerjaan dong. Malah kamu main-main, maksud saya itu. Saya nggak main-main, Pak. Main-main terus Wendy. Songong nih orang lama-lama. Kamu ceritain, kenapa dia tiba-tiba bisa ada di penjara seperti ini? Dia nyamar Pak, pura-pura Pak. Nyamar nih, pakai rambut-rambutan. Terus? Pakai rambut-rambutan, abis itu pakai markisa. Itu beda tuh buah, rambutan Nagisa. Itu buah. Nyamar Pak, ya udah saya kan sebagai anak lama di sini pelonco dia. Akhirnya Saya saya ini- bongkar. Saya ini emosi ya, kamu coba nasihatin dia. Jangan sampai saya yang turun tangan. Kalau saya udah turun tangan, nih begini. Bukan anak dia. Bapak duduk aja ya. Bapak jangan marah-marah ya. Iya. Kalau Bapak sampai emosi, lebih baik saya angkat kaki. Sampai begini. Tuh, marah kan? Pak, Marah kan? tolonglah bukain, Pak. Saya cuma nyamar, Pak. Kamu tuh pangkatnya kopral, ingat ya? Gara-gara ini saya turunin jadi koplak kamu. Kamu bener-bener kamu nih. Bapak juga awalnya kopral kan? Iya. Karena Bapak bikin saya emosi, saya turunin jadi koprol, mau gak? Pak, tolong saya di sini aja, Pak. Ya asik ada temennya. Terbayang, selalu terbayang. Wajahmu yang botak, oh sayang. Bila waktu yang memang jadi hanyalah amal. Maaf, dari pengajian mana ini? Sini, sini. Stop. Sebelum keluar, tangan mana? Tangan. Cap dulu. Masuk. Pak, saya nggak boleh Pak. Ah, Saya ikut Pak. kamu belum beli tiket. Seru kan? Pernah ada orang naik roller coaster. Lagi, oh tiba-tiba ada petugasnya. Gimana, seru kan? Ada dong. Enggak, bentar. Pak, kenapa kasih saya bisa masuk ke penjara? Tanyakan pada penjara ini. Sayang, Udah. kamu gak apa-apa kan? Lu gak usah ngebelain gue. Kamu tuh kenapa sih masih nolak-nolak aku? Siapapun bakal nolak lu. Coba. Oh iya, silakan Pak. Buka. Kamu nih menyamar terus untuk apa seperti itu? Tolong mau hipnotis. Ya, biar. Ini sengaja saya. Kita akan bongkar kenapa dia maksud menyamar seperti ini. Oh, betul. Kenapa kamu menyamar masuk penjara?
Awalnya sih saya suka. Terus nggak tahu kenapa dia lama-lama bikin kesel aku. Terus aku nggak suka. Tapi sebenarnya apakah kamu menyukai Kiki? Jangan. Malah Cina jangan loh. Pak, saya mau lapor. Ya. Sudah ada saksi yang memenuhi panggilan, Pak. Oh iya betul, Pak. Betul, Oke. tadi saya mau Kalau membawanya ke begitu sini. langsung aja segera suruh masuk dan kita akan interogasi dia. Oke, Pak. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Sebentar. Beli permen 5. Iya. Kemudian aku selalu bersama. Saudara Wendy, Ya Pak, siap. hari ini kita kedatangan pakar prediksi. Jaya, Jaya, Jaya. Kok saya kayak kenal ya logo? saya kenal yel-yel itu ya. Coba dipanggil. Ya. Selamat malam, silakan. Sampai saat ini takutnya patah, Pak. Oh iya. Oh iya. Enggak dong, aman Aman, ini. aman, aman. Kuat. Nah, Oke, bismillah. Belum. Lu kata pala gua apaan? Lu mau baca-baca begitu. Maaf Andre. ya Maaf Bayu, silakan. Mbak Ini- Yu, ini berarti mbaknya kamu. Mbak Yu. Kalau mbaknya saya, Mbak Mi. Oh, Mbak Mi. Berarti makan bakmi itu makannya mbak saya gitu. Yang bener dong Pak. Seada-adanya. Mbak Yu, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Sami-sami. Ya, kita akan bertanya-tanya sedikit. Nggak usah tegang, nggak usah tegang. Biar saya aja yang tegang. Maksudnya bertanya. Bertanya. Apakah Mbak Yu sudah memprediksi sebelumnya bahwa kami akan panggil ke sini? Ada tanda-tandanya sih, tapi cuma menurut saya sih tidak kepengen ke sini, tidak kepengen. Tidak kepengen? Tapi ya diundang ke sini ya seikhlasnya saya ke sini aja lah. Oke. Berarti itu karena keikhlasan Mbak Yu. Kenapa berdiri? Biar ada gerakan aja. Pakai nanya lu. Baik, Nah, bos karena Mbak Yu duduk. sudah ada di sini, saya ingin menanyakan beberapa hal Mbak Yu Monggo. terkait dengan kesehatan saya. Kira-kira di 2021 ini kesehatan, rezeki, jodoh, karir seperti apa Mbak Yu? Mau nambah lagi, Pak? Apanya? Pertanyaan. Gak usah panik gitu dong. Biasa aja. Tembak gitu. Ya biasa aja. Langsung main Kalau ditembak emang gak ada gitu. apa-apa ya biasa aja. Nih udah kelar nih. Bentar, pemain masih jauh dia udah tepuk tangan ngapain tuh? Manggil. Manggil. Oh, gua pikir lu Sini, ngerti Dika, tuh. gitu. Udah bisa dipakai Udah bisa ya? Iya. Oke. Mbak Yu, karena udah bisa mesin ketika dipakai, boleh dong saya bertanya? Monggo. Kalau nanti saya sama kekasih hati saya menikah, kira-kira anak kita nanti berbulu apa bersisik? Jangan suka sembarangan ya. Sini ya. Nih ya. Gua dari kesel sama lu lama-lama gua kesel beneran ya. Tadi pertanyaannya Gak ada yang gitu. jangan sembarangan. Ini ada orang yang bisa memprediksi sesuatu. Jaya. Saudara Wendy, Mancing aja lu. Udah diem aja. saya harus ke ruang interogasi. Saya juga ikut. Kamu di sini. Oke. Tolong. Pindah. Orang lu dorong. Jadi saya mau ke ruang interogasi. Tolong Mbak Yu di BAB. BAP. Ya. Tolong. Siapa? Tolong ya. Iya, iya. Mbak Yu, saya izin ke ruang interogasi. Monggo. Sebenarnya namanya Mbak Yu ini siapa sih? Nama asli saya itu belum. Belum. Ois Juwariah Johana. Wih,
Juwaria Johana. Yunya dari mana? Ada hitungannya sendiri. Yunya kamu, Mbak Yunya kamu. Kenapa O-nya? Kan tadi jawabannya tuh jawaban. Yang lu ketik O doang. Gua terpukau sama jawabannya Mbak Yu. Jadi yang gua tulis cuma namanya gua nggak tulis. Maaf ya, maaf. Iya. Udah ketemu belum alamat yang selama ini dicari? Itu Ayu Ting Ting. Beda. Oh, sorry kalau Ini Mbak Yu Azhari. beda. Oh, berarti beda ya? Oke. Dari kapan sebenarnya Mbak Yu bisa memprediksi? Jaya. Kaget. Saya masukin langsung. Oh gede bentar. Nanti kalau habis ini langsung masuk gede masuk. Mbak Yu sebenarnya sudah punya kemampuan itu sejak kapan? Jadi gini. Kalau boleh tahu diceritakan. Keluarga besar saya semua paranormal kebanyakan. Walaupun mereka profesi ada yang APRI, ada yang pekerja negeri, tapi kebanyakan memang paranormal. Oke. Jadi- Mbak Yu mohon maaf sebelumnya Mbak Yu kan kalau jawab cepat dan panjang. Ngetik sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus gini sambil denger. Nggak boleh. Berarti bisa dibilang sudah dari lama Iya. memiliki kemampuan itu. Karena keluarga besar saya dari nenek ataupun dari kakek semua kebanyakan keluarga besar paranormal, walaupun mereka punya profesi yang nyata. Tapi paranormal memang ada dari bakat dari turun temurun. Tapi ada nggak yang sama sekali nggak punya terus akhirnya dibuang gitu? Ada yang memang seperti kakak saya yang perempuan tidak mau pakai. Berarti kakak Mbak Yu nggak mau dipakai, Mbak Yu mau dipakai. Ya jadi ada kakak saya sama sepupu saya. Tadi bilangnya gitu. Oh sorry. Salah tangkap saya kalau gitu. Oke, gini aja, Mbak. Terus lanjut dikit lagi sebelum kita ke ruang interogasi. Jadi karena dari sama sepupu saya itu ada yang di tes untuk lelaku itu yang Oke. paling lolos saya menjadi spiritual. Oke. Walaupun saya menolak itu. Enak gitu. Oke Mbak Yu. Karena mohon maaf karena kalau interogasi harus di sana, di situ tempat yang lawak. Ya. Ya, Silakan, Mbak Yu. kok kayak terdakwa ya saya Pak ya. Agak Tidak, takut. ini kita hanya interogasi aja. Oke. Apa betul ini tangannya Mbak Yu? Itu orang sebelumnya, Bos. Kegedean. Kenapa digoyangin? Kok kayak angker tadi. Emang tugas saya ngegoyangin. Kalau di set ini. Oke Mbak Yu, kita akan ada beberapa pertanyaan. Relax aja. Udah makan Mbak Yu? Belum Pak. Belum. Kebetulan saya juga belum. Kita sama-sama pesen ya. Nasi goreng rebus 2. Jangan pedas. Oke. Pak, mohon maaf, nasi goreng itu nggak ada yang direbus ya? Beda, nasi gorengnya digoreng. Enggak, ini memang menu spesial mereka. Oke Mbak Yu, pertanyaan pertama. Apa, Dik? Berhenti tadi gue goyang. Kaget saya kira kenapa? Saya perdana di sini tapi jantung kan betul. Iya, benar. Pertanyaan pertama Mbak Yu, tolong dites dulu belnya. Sudah Pak. Bukan kuis dong. Kayak kelepon capir aja. Pertama kali prediksi. Jaya. Terima kasih. Kejadian apa Mbak Yu? A. Banjir. B. Pesawat. Ya. Atau C. Perceraian. Ya. Oh nggak ada semuanya jadi. Salah semua. Orang kalau pilihan minimal ada satu yang benar. Atau 2. Nanti 50-50. Ini semuanya salah. Monggo Mbak Yu. Jadi gini, almarhum Arafiq, saya waktu itu bilang bahwa akan ada penyanyi dangdut dengan secara Cut Brenya, beliau akan sakit dan meninggal antara di bulan Maret. Saya nerawang di bulan Desember, perkiraan saya Maret, Januari beliau sudah tidak ada.
Dan sejak itu Mbak dipercaya bahwa prediksi sebelumnya kalau saya kan nerima tamu di rumah, memang tidak pernah punya cita-cita untuk masuk televisi karena seperti belang gelinding saya nggak pernah yang neko-neko pemikiran saya. Kalau makhluk astral, apaan sih di? Kecoa Pak, kecoa. Kecoa. Ini sih ngomong makhluk astral. Belum diberesin ini tadi sama Obi. harusnya dibersihin dong Pak. Enggak, saya serius ini. Kalau makhluk astral bisa melihat. Iya. Nah, saya kan bisa melihat juga. Sama nggak Mbak Yu melihat sesosok hitam ada di belakang Mbak Yu? Siapa? Aku sih nggak tahu. Nggak tahu ya. Serius lo? Serius, gue sih ngeliat ada sosok hitam gitu, kayak samar-samar gitu di belakang Bayu. Di sebelah mana, Wen? Mana lo? Itu tuh. Itu kameramen. Kameramen lagi syuting. Kameramen lagi syuting Gue kok. tahu gue penakut sama gitu-gitu. Gue pikir beneran. Beneran lo. Tapi Oke. Terusin deh. ada misteri, iya. Ada misteri di kantor ini yang belum terpecahkan, Mbak. Iya. Ada satu suspek yang sampai hari ini belum dikenali, betul ya Pak? Betul. Kira-kira ini siapa Mbak Yu? Mungkin bisa. Kita nggak dapat petunjuk ya Pak? Betul sekali. Kita udah 2 tahun mencari dia, tapi nggak ketahuan. Ini siapa? Siapa? Mungkin bisa dilihat Bayu. Bayu bisa. Kita bisa menangkap. Saya juga bingung ini siapa dari belakang. Mbak Yu nggak bisa ngeliat? Gak bisa nanti betul. Saya jadi parma juga bingung ini siapa juga ini. Susah ini Pak. Hei, kerja. Ini kayak yang di akuarium di kota-kota ini. Biar saya lerai ya Pak. Lere. Waduh, ini lagi kerja ini. Tenang. Biar urusan saya. Ih Bapak. Saya nyuruh kamu kerja. Mohon maaf, Bayu mau nyoba? Monggo dilanjut. Silakan. Maaf Oke. ya. Maaf kalau kita suka bercanda. Namanya acara lawak ya. Saya punya satu misteri yang harus dipecahkan oleh Mbak Yu. Oke. Kita, saya ambil dulu sebentar ya. Oke, sambil menunggu. Mbak Yu, Oke. pernah nggak Mbak Yu dilabrak sama orang yang nggak suka dengan prediksi Mbak Yu? Katanya pernah ya? Pernah. Ada beberapa artis juga. Langsung DM juga ada. Kebetulan juga saya punya nomor HP juga hubungi WA saya. Ya. Ada juga lewat asisten saya juga ada beberapa teman saya di televisi komplain dengan terawangan saya. Tapi berangsur-angsur ke sini setelah kejadian itu dan kita sempat ketemu, akhirnya menyadari bahwa terawangan saya itu jadi kewaspadaan dia selama ini dari ketakutan itu dan terjawab dan minta maaf sama saya. Artinya sudah clear semua. Ya, walaupun tidak semuanya Ya. memahami dan mau mengerti terawangan saya karena Iya. saya selalu bicara bahwa saya bicara di sini untuk kita saling waspada, saling mengingatkan sama manusia, bukan untuk menakut-nakuti. Saya nggak ada kepentingan sama sekali. Cuman Tidak untuk menakut-nakuti, Ya. tapi mewaspadai. ya, tapi kan kadang orang kan lebih cenderung berpikir negatifnya Betul. daripada untuk berpikir positif. Lu bisa duduk nggak? Silakan. Saudara Andika, Ya. kita ini lagi interview.
Itu jangan ke belakang begitu dong. Kenapa, Pak? Iya. Nggak enak dong. Ada apa dengan kambing ini? Ular, Pak. Jadi kemarin saya membaca sebuah Artikel? berita. Oh. Katanya Mbak Yu ini sudah memiliki pasangan, tapi jenisnya adalah ular. Wow. Kalau Katanya Mbak, menikah dengan ular. berarti kalau Mbak Yu menikah dengan ular, berarti saya tahu siapa saksinya. Siapa? Langit bumi. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak pernah aku Ulet bulu lagi yang nongol. Baca ulet. Apa benar, Mbak Yu? Jadi gini, saya di umur 30 tahun memang saya punya pendamping ular. Satu sisi memang ular, tapi satu sisi lagi ya kita seperti manusia biasa, tapi memang bukan manusia. Jadi dari makhluk astral memang dari Laut Selatan. Kalau menikah dengan ular malam pertamanya berdiri atau mendesis? Saya nggak tahu. Itu saya mikir ya, kalau nikah sama ular waktu nikahan cateringnya makannya apa tuh ya? Makannya apa ya? Mungkin dicari-cari tikus bisa jadi. Iya kan? Bentuk pernikahannya gimana, Mbak? Jadi gini, kalau kita bicara secara normal, siapa sih orang yang nggak pengen hidup normal? Iya betul, Mbak. Saya kepengen, Pura-pura aja. Gimana, Mbak Yu? Gimana? Jadi saya tahu dari kecil memang ada ular yang emang betul ada kakinya. Jadi ada saksi beberapa orang teman saya juga sering waktu saya kecil tuh suka main ular itu. Ada kakinya, ada jenggirnya gitu loh. Terus saya tahu kadang saya tidur di kamar tuh kadang ada di lantai seperti itu. Tapi saya pernah bilang sama kakek saya, Mbah ini ada ular apa seperti apa? Mbah saya bilang itu ular tunggon. Enggak apa, jangan diusir, jangan diamke, jangan jaga kamu, Nduk, seperti itu. Ada di saat umur 30 tahun itu ada saksinya namanya Mbak Umi, tetangga saya. Itu seakan saya nikah. Seakan ijab kabul seperti itu, tapi memang di samping ada orang-orang keraton seperti itu. Itu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya itu datang ular itu dari arah wetan, gede banget dan bilang saatnya kamu jadi Pak Roma. Itu pun saya tolak. Pak Andre, Pak Andika, dari tadi saya ngerasa gatel, saya izin bentar ya. Saudara Wendy, itu bukan shower. Sorry. Itu sisi tipes. Iya. Mbak Yu, statement yang pernikahan dengan ular aja pernah ditertawakan Iya, betul. oleh Iya. salah satu konten kreator Iya. besar di Indonesia. Iya. Apa nggak takut ditertawakan lagi? Saya bercerita dengan orang yang ilmunya lain, cara pemahamannya lain, pasti akan ada strike di situ. Oke. Enggak cuma saya, banyak di luar sana juga yang seperti itu. Tapi secara manusiawi saya bilang jangan ditiru hal seperti ini. Karena saya juga tidak pernah meminta hal seperti ini. Saya pengen wajarnya hidup manusia seperti apa sih gitu loh. Saya pengen menikah dan punya pasangan sewajarnya. Percaya tidaknya, suka tidaknya itu kembali ke manusianya. Mbak Yu, sorry, tapi Mbak Yu setuju nggak? Apa tanggapan Mbak Yu ketika Mbak Yu dicap bahwa prediksi Mbak Yu ini mengandung unsur provokatif? Mas, saya tidak tahu politik. Saya tidak berpikiran untuk provokasi. Saya hanya sekedar menerawang, dan saya dari pertama terawangan sampai akhir selalu saya bilang, ayo waspada, kita satu sama lain saling mengingatkan. Karena Desember itu pasti banyak media untuk tanya prediksi tahun depan. Tapi terawangan saya ada yang mengartikan seakan kejadian baru saya buat preskon. Seakan di video itu saya lihat detik keberapa itu seakan baru kejadian pesawat nih, baru buat preskon. Tidak. Dan bisa dicek di YouTube. Coba ditelaah baca baik-baik dan isi. Ada juga yang seperti ini kan. Katanya saya merevisi terawangan. Tidak, sama sekali saya tidak merevisi. Di situ saya bilang bahwa banyak akun-akun yang memanfaatkan saya, dipotong-potong terawangan saya, dan dipasang foto-foto saya dengan bahasa-bahasa yang tidak wajar. Itu saya protes. Jadi saya tuh bingung, yang nerawang saya, tapi begitu banyak bahasa-bahasa yang seakan lebih tahu di benak saya. Nah, tapi saya minta maaf buat kegaduhan ini, karena saya tidak bermaksud untuk bikin gaduh dan keramaian, karena saya hanya manusia biasa menerawang, banyak penerawang di Indonesia ini. Tapi kalau kejadian seperti ini,
ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf sebagai manusia. Bisa simpulkan apa yang keluar dari statementnya Mbak Yu itu hanya sebatas prediksi. Iya. Besok-besok kalau wawancaranya panjang kayak gini, mendingan gak usah pakai mesin tik. Pakai voice note. Pakai voice note. Gua hari ini jadi tukang parkir. Hampir gua nangkep penjahat tadi. Ngapain, Wen? Gak gue ngikutin dia aja. Justru dia ngikutin kita, Oh, lu malah iya. ngikutin dia. Lu jadi apaan tadi? Jadi tukang parkir. Wah. Gua hampir dapat penjahat tadi. Ada berapa target? Ada 2. Kenapa hampir? Harusnya dapet dong. Yang pertama, gua udah ikutin orang ini lama. Oke. Ini penjahat ibaratnya penjahat kelas kakap. Begitu dia keluar ke parkiran motor, momen dong. Momen dong. Tangkep. Iya, harus. Iya, momen bener. Dia ngelihat gua pakai rompi parkir, dia ngebentak gua. Berapa, Bang? Gua ngerasa gua detektif dibentak. Gak terima dong. Gak terima. Gua teriakin balik. 2.000. Hebat. Keren. Dia lewat depan gua, dia kasih 100.000. Bang, nggak ada duit kecil, ini bawa aja. Gua ngerasa terenyuh dong, Wen. Gue cuma minta 2.000 dikasih 100.000. Akhirnya dari situ gue percaya, ini sebenarnya bukan orang jahat. Sampai di kantor ini aja masih nggak aman loh. Orang ngejar-ngejar. Ntar balik ke cerita. Kan lumayan 2.000, Wen. Astagfirullahaladzim. Lu mikirin 2.000, penjahat kabur. Intel tuh nyamar-nyamar, gue bingung. Ya memang tugasnya Intel gitu dia. Iya, paling nggak kan kita bisa komunikasi sama orang, bisa nggak tahu gitu apa kerjaan. Iya. Dia ngasih kerajaan di tempat yang dulang, karaoke itu. Karaoke udah enggak, Wak. Ting-tring ya, Nek ya. Semenjak ketangkap Satpol PP, Eke langsung berubah jadi polelang. Giling. Kan sekarang berubah jadi dosen ya, Wak. Sekarang aku tuh jadi dosen. Dosen bahasa gaul, Nek. Iya, emberan. itu Nek. Bo, sapose, Bo. Bahasa Intel. Pernah nyamar kerja di salon, dikit-dikit mah gue. Ini namanya Intel mah ganti-ganti kerjaan. Desa Tintus. Jadi semuanya bisa bahasa gaul, bistik. Iya, bistik, Wak. Tinta. Bismil, Wak. Bistik, ye. Ya, dikit-dikit. Oh, sedingklak ya, Nek. Sedingklap. Sedingklak, sedikit, emberan. Indang tembikar akikuk dulang ya, Nek. Ember. Bentar, lu dari salon Julia Cawang ya? Temen lama Eke. Oh. Temen lama kita. Ya, makanya ini tembikar Eke. Tembikar tuh teman Eke bawa ke sini buat ngajarin Intel sama polisi. Dia tuh mau ngajarin kalian ini buat bisa bahasa gaul supaya nggak ketahuan sama penjahat. Benar, ini kan bahasa kode. Jadi Iya. Tinta Adinda yang tawaran. Nah, kita Adinda tawarin. Lu yang dibutuhin ya, lu yang butuhin. Contohnya kayak gimana? Coba tuh? ajarin. Coba, ye mau tahu dan apa sih? Nah, misalnya Apa? kita lagi ngomong nih, Kijang 1, Kijang 2, Oh, jadi gini. target sudah Target menuju ya ke kan? posisi. Oke. Jadi pamannya kalau ada orang kan, pamannya ada targetnya tuh. Kijang 1, Adinda organdanya, Nek. Yuk, mari kita tengkong. Gitu. Itu. Pelan-pelan, Wak. Ya udah pelan-pelan ya. Kijang 1, Kijang 1. Disindang Adinda organdanya. Disindang Adinda organdanya. Yuk, Nek, kita tengkong. Yuk, Nek, kita tengkong. Iya. Kijang satu, disindang tinta organda. Disindang Adinda Adinda organda. Adinda organda. Yuk kita tengkong, yuk kita tengkong. Misalnya ngasih kode, yuk cepat kita sergap, dia udah keluar gitu. Yuk, kita tengki. Desa sudah kelewi. Kelewi, Wak. Kelewi, Wak. Itu kan bahasa udah bener-bener ya. Kenapa dibikin sulit? Enggak, jadi itu sebenarnya bahasa kode. Oh, kode. Bahasa kode. Lah kalau nyanyi bahasa gaul bisa? Bisa dibikin sebuah Gimana lagu ya? jadi bahasa gaulnya Oh, gitu. bistik. Coba piano di A. Oke, A. A kencur ya. Ancur. Izinkan Eke untuk terakhir
mampir anjas bersama Ye. Mengenang asrama KitKat. Dan Eka pun berharap semoga KitKat tak berpisah. Dan Ye maafkan kesalahan yang pernah Eka juga nih. Siap. Adin aposes. Kencengin Ini rempong-rempong tadi. Elman, Halo, Apose kabaret baik. ini temaram Eke. Ya Ken, emberan. Zaman kapan, Pak? Lambret ya, Nek? Lambreta. Iya, lambret. Maaf komandan, Ya. rapet banget. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Jadi gini, ini ada permintaan dari sekretaris saya. Bisa nggak Iye nyanyiin lagu Mungkinkah dengan Bisa. kayak tadi? Boleh, boleh. Jangan bahasa gaul ya. Boleh, coba ya. Musri. Mainnya di C ya, di C kebok. Mungkinkah, mungkrakah, Keraka. kita harus selalu bersamdeh. Apa tuh? Walau tetap. Kalau terbentang jarak antara KitKat. Terus kau Biarkan. yei eksayun. Lalu ku jaga karsa. Dagang harta. Gak agak gede ya? Iya. Intinya sebenarnya lagu itu menceritakan tentang dagang sayur di Jagakarta. Waalaikumsalam. Nah, Lagi apa kumpul-kumpul udah ada apa? Baris. Maaf Pak, Udah ada izinnya belum nih? Oh, Satgas. Kukunya lihat. Bagus nih dong. Kalau gini, Eke gini. Kok keriting sih nih? Saya ada apa dipanggil ke sini? ya kok Tahlan dipanggil ke sini ya? Ya ini pakar bahasa beginian. Ih, sedikit-sedikit wah. kenapa refleksnya rapet sih? Gini aja kenapa harus begini sih? Kenapa jadi rapet semua? Ya ini sebenarnya nggak ada kesalahan. Cuma waktu itu kita gerebek di karaoke paling ujung dia. Dia udah belajar bahasa gaul dari SMP. Akika mah tinta printer. Bukan tinta printer. Kita perinter. Akika tinta printer dong. Kayak embung, bukan. Kita printer. Tinta tuh tidak. Tidak. Bukan lu nyambungin ke printer. Oh, maksud dia tinta printer tidak pinter. Ih, wah, anak lama ya, wah. Aduh ya Allah. Jadi ini sebenarnya sahabat ya ini ya. Mau Iya. menyenguk ya. Iya, Oh, aku mau sekarang jenguk udah juga. ketemu bagaimana perasaannya? Ya udah seneng ya, udah. Dia sehat kok di sini. Iya, nggak sakit kan lo? Enggak, mah. Normal. Cuma itu aja. Tadinya mau saya bebasin dia nggak mau betah katanya Kenapa? di Oh, sini. pantas aja. Semua diatur dengan baik. Oh gitu. Ini kan Eko udah ketumbaran sama Ye. Ya. Ketumbaran. Ketumbaran sama Ye ya kan? Yes. Udah reunian terus Ya, udah Wak. ketemu sama Desa juga nih ponakan Ponari Akikuk. Ponakan. Kalau penari akikuk, batunya mana ya? Nyaudin Akika kan si Buya nih ya. Ya, si Bu. Eka mawar Belagio lagi bahasa gaul karena Eka lagi ngambil sekolah S7 bahasa gaul. S7, S3 mah Banyak udah ya. nggak lewat. Awas pilek loh. Ya sutra ya Nek ya, Akika pergi dulu ya Nek. Hetong-hetong ya. Ini si DJ ya. Makasih, Nek. Bentar. Itu tadi nenek saya. Bukan. Panggilan Nek gitu, Say. Itu teman saya itu tadi. Sebentar. Kenapa sih? Kayak ada yang salah nggak sih ya? Kenapa? Kenapa? Kok lo bisa keluar?
Ya, anak. Panggil. Kok iya kelewi? Masih ke bawah ya, Wak. Masih ke bawah ya, Wak. Kan gue bilang apa? Nular tuh. Kenapa bisa keluar? Akika Lupita. Wah, kalian ular semua nih. Tar. Lang, sumpah, Mbak. Mohon maaf banget. Mohon maaf ya. Kalau bentuk lu begini, rambut lu begini, kayak gak cocok gitu.